Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat umur yang menjadi bekal utama kita melaksanakan seluruh amal soleh insyaallah. Juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah. Sekali lagi nikmat ihsan insyaallah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam setiap amal soleh kita insyaallah. Insyaallah kita di ambang bulan Ramadan. Jumatan kemarin saya sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian buat kita insyaallah. Kita sedang menjalani salah satunya yaitu mencari ilmu, karena tentu saja berbeda antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Surah Az-Zumar ayat 9, Qul, katakan, hal yastawi, apakah engkau pikir sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Apakah engkau pikir sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Maka ini sebuah pertanyaan yang jawabannya kita tahu, bahwa Allah menyebut sungguh berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sama-sama melaksanakan puasa Ramadan menjadi sangat berbeda kualitasnya antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Orang yang tahu syarat dan rukunnya serta yang makruh, yang membatalkan, yang menghilangkan pahalanya, maka tentu saja berbeda dengan orang yang tanpa ilmu. Maka sekali lagi Allah bertanya kepada kita, Qul, katakan, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Kemudian di akhir ayat katakan, innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya kata Allah, orang yang berakal lah, ulul albab, yang dapat menerima pelajaran. Dan itu tanda kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat dari Allah karena kita membuka diri untuk belajar. Dan itu menjadi kunci keberkahan dari Allah untuk kita. Yang dengan keberkahan itu kita akan masuk surganya Allah insyaallah. Karena kita masuk ke surga bukan karena amal soleh kita, tapi karena barokah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang sangat terkenal, surah Al-Mujadilah ayat ke-11, surah Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, lintasan hati kita, tatapan mata kita, apa yang kita fikir, apa yang kita dengar. Allah tuh Maha tahu dengan itu semua. Allah Maha tahu dengan itu semua. Maka perhatikan setiap amal soleh kita bersesuaian dengan perintah Allah atau tidak, bersesuaian dengan Nabi Muhammad SAW atau tidak. Ini penting banget. Jadi kalimat-kalimat seperti ini sering disebutkan Allah di akhir ayat. Wallahu, demi Allah, bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, seluruh amal soleh kita, apapun Allah mengetahui semuanya. Maka dengan itu kita pastikan berilmu, sehingga amal soleh kita amal soleh yang mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Bekal yang pertama adalah ilmu dan puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekal yang kedua adalah menjaga fisik. Ini sebagaimana saya sampaikan Jumatan kemarin, menjaga fisik. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan perlombaan. Kita pernah bahas bahwa wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang demikian ini maka berlomba-lombalah kata Allah. Maksudnya wa fidzalika di situ adalah untuk urusan akhiratmu maka berlomba-lombalah maksudnya.
untuk urusan akhiratmu, maka berlomba-lombalah. Maka pastikan seluruh urusan dunia ini adalah fasilitas untuk perlombaan akhirat kita. Sekali lagi, seluruh fasilitas yang kita cari di dunia ini adalah agar kita bisa berlomba-lomba mencari akhirat kita. Ini penting banget, penting banget. Karena kita sudah belajar tentang masalah ikhlas, kita tahu persis hanya ke sana yang kita utamakan. Artinya kita boleh kaya, bahkan harus kaya. Yang dan kekayaan itu kita mendukung dakwah. Dalam hal apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surat apa itu? Surat apa, Dul? Al-Mutaffifin ya? Gimana bunyinya? Terus ayat berikutnya? Sambil diingat-ingat, nanti selesai baca Al-Mutaffifin kamu. Nah, itu persiapan fisik. Jadi memang kenyataannya kita di dunia masih membutuhkan dengan semua itu. Maka kita tidak bisa menafikan yang demikian. Kemudian di dalam banyak ayat Allah menyebutkan memang untuk kita berlomba-lomba. Di antaranya misalnya dalam surah Al-Hadid ayat ke-21. Surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu, itu kan sabiqu artinya berlomba-lombalah illa magfiratin, kepada magfirahnya Allah. Atau di ayat lain misalnya wasari'u illa magfiratin, bersegeralah terhadap magfirahnya Allah. Kata-kata magfirah itu kan ampunan, ya kan? Mikfar, magfirah, ampunan. Karena memang kuncinya kita hidup di dunia itu persoalan ampunan, persoalan ampunan. Kemudian yang ketiga, persiapan Ramadan menjaga hati, menjaga hati. Mas Maman kemarin ikut Jumatan bukan? Di sini kayaknya enggak ya? Enggak. Itu kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya ini. Saya ulang biar diingat. Yang ketiga, menjaga hati. Kita tahu, kita tahu persis bahwa ada hadis yang sangat populer yang setiap kita harusnya paham dan diingat terus, yaitu ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Ini kan dari kecil kita ditanam ini toh, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Idza solahat solahal jasadu kulluh. Jikalau daging itu baik, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan jikalau daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah qalbi. Itu adalah hati. Hati itu maksudnya itu jantung. Hati dalam ini maksudnya jantung. Jadi yang menjadi otak kegiatan kita, yang dimaksud hati itu jantung, bukan hati yang seperti kita pikir. Hati itu maksudnya jantung. Jadi yang mengatur seluruh kegiatan kebaikan itu adalah sesungguhnya jantung kita. Makanya orang meninggal ketika jantungnya berhenti berdetak. Jantung, segumpal darah, segumpal daging maksudnya jantung. Saya dulu tahunya hati. Setelah saya belajar fikih kesana kemari baru tahu bahwa maksudnya itu jantung. Nah, ini kita sudah belajar kemarin tentang tazkiyah hati, bahwa syarat la ilaha illallah pun ternyata persoalan hati. Maka ibadah itu selalu lahir dan batin. Kita tuh sudah belajar, kita ini. Kita sudah belajar, jangan berpikir bahwa ibadah itu hanya ritual fisik saja. Tetapi ritual fisik dan batin. Bahkan batin nilainya lebih tinggi di sisi Allah, ya kan? Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah enggak melihat kepada bentuk kita, kepada amwalukum, kepada harta-harta kalian. Tetapi Allah melihat ila qulubikum, melihat kepada kondisi hati kita. Ini penting banget nih, kondisi hati kita. Bayangkan sekarang, kalau ini kalau kita belum belajar ini bingung. Kami jangan udah belajar pernah membahas tentang arba'in keempat, hadis arba'in keempat tentang nasib, jangan tidak bingung dengan ini. Bayangkan, ada orang bertanya kepada salah seorang ustadz, ya ustadz, saya umroh dengan beberapa orang, satu kelompok umroh. Kemudian salah satu orang itu meninggal di Masjidil Haram. Ini kejadiannya belum lama ini di Indonesia. Meninggal di Masjidil Haram malam Jumat, lagi sujud. Bayangin, gimana coba? Ini ibu nih. Terus memang betul orang itu dikenal orang yang sangat baik dalam hal persoalan nolongin orang, dalam hal masalah nolongin orang. Dia orang yang relatif berharta. Dia kalau ngutangi orang, kata kesaksian dari temannya itu, kalau yang nggak ngembaliin ya sudah diikhlasin. Kalau yang
orangnya dianggap mampu, lihat kondisinya. Kalau mampu ya ditagih, kalau nggak mampu ya sudah. Orang ini sifatnya seperti itu nih orang ini. Terus ditanyakan, orang-orang kan penasaran, masa sih cuma itu tok? Gitu. Ditanyakan apa sih ibadah khususnya orang ini ke keluarganya? Keluarganya jawab, ya itu ibadahnya ya itu ibadahnya nolongin orang. Ibadahnya nolongin orang. Itu jelas husnul khotimah. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu berdasarkan niat kita, tapi amal itu berdasarkan akhirnya. Ini orang ketakdir memang, baik seperti saya pernah sampaikan ke jenengan. Ada orang yang inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di dalam perut ibu panjang itu sekitar 40 hari, kemudian 40 hari, kemudian 40 hari, kemudian ditutupkannya, kemudian inna ahadukum, sesungguhnya sebagian di antara kalian ya'malu bi amalin ahlin nar, kan gitu kan. Ya, sungguhnya satu di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka terus-menerus hatta sampai jarak antara bainahu wa bainaha ila diro, jarak panjang dan neraka jahanam itu tinggal 1 jengkal. Kemudian yasbiqu alaihi kitab, tetapi dia terdahului oleh kitab, bahwa di kitab tertulis penduduk surga, maka di akhir dia akan beramal dengan amalan surga dan masuk surga. Bayangin, ada yang seperti itu kan. Oh nek ono penak banget yo. Iya nek koyo ngono penak banget wi. Tapi kenyataannya kan nggak selalu seperti itu. Maka saya diskusi dengan istri tentang hal itu. Bener ya, Rasulullah bersabda, as-shadaqatuhu burhan. Sedekah itu memang bukti keimanan. Enggak mudah memang sedekah itu. As-shadaqatuhu burhan. Saya kaget ya, orang yang nawarin tanah saya itu. Ini orang dikenal baik ini. Ya sampai dia memperjuangkan supaya saya di situ itu kan dalam tanda kutip insya Allah seorang baik itu, umurnya udah 65 tahun, tapi masih sehat, masih ke sawah. Polos, Ustaz saya itu sholatnya masih bolong-bolong, saya blok aja, saya masih gini. Terus apa ya saya amalan yang diandalkan gitu, saya kadang-kadang suka takut. Menantu saya Katolik, tapi sekarang udah mu'alaf dan dia ngajari saya malahan sholatnya 7 kali sehari gitu ya. Loh kok 7 kali Pak? Iya, sama duha dan tahajud. Saya 7 kali, Masya Allah. Masya Allah. Terus saya kalau amal begini kira-kira bagaimana ya? Terus saya nggak cerita ke siapa-siapa, cerita ke Ustaz aja boleh nggak ya? Bahwa ini bisa jadi sanggup saya. Apa Pak? Masjid itu, masjidnya dengan kesana Mas. Itu airnya saya yang bayar. Saya pernah mendengar katanya di antara sedekah terbaik adalah sedekah air. Maka sejak PAM itu dipasang, saya yang bayar terus. Tapi kalau pas saya nggak bisa, kalau anak saya yang bayar nggak apa-apa ya Ustaz. Orang begitu loh, Masya Allah. Ada orang-orang yang biasa mungkin ya, tapi dia punya amal-amal begitu tuh loh. Seperti orang tadi tuh, dia amal khususnya dia ya nolongin orang. Dan itu di sisi Allah memang sangat besar itu. Di sisi Allah itu besar sekali. Rasulullah bersabda, as-shadaqatuhu burhan, kata Rasulullah. Sedekah itu bukti keimanan panjenengan. Makanya dikatakan kan tidak akan bisa berkumpul antara asyuh wal iman, antara rasa pelit dengan iman, nggak bakal. Fi qalbi abdin abadan, di dalam hati seorang hamba selamanya. Bayangin tuh kayak gitu itu. Nah ini kalau orangnya nggak belajar, nggak bertanya, bisa kena subhat orang di teman-teman ininya, teman-teman umrohnya kan. Wah, ratu sholat jebul husnul khotimah, gitu kan gitu. Kalau yang nggak belajar kan begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kita tahu hadisnya, memang ada orang yang demikian. Mungkin sebenarnya hati orang itu tuh bersih tuh. Mungkin dia nggak sholat, tapi dia sebenarnya hatinya itu, ya Allah aku ya keliru nggak sholat, merasa bersalah. Makanya dikatakan orang tahajud kemudian bangga di paginya dengan orang yang keturun. Nih dia misal dia di paginya itu masih yang bagus, yang keturun tetapi menyesal di pagi. Ya Allah aku kok keturun tuh ya Allah, dia menyesal, dia istighfar dengan dibandingkan orang-orang yang aku tahajud mau bengi. Nah ini nggak sesuai dengan ilmu ikhlas kemarin ya. Ilmu ikhlas kemarin diantaranya apa? Memproduksi kebaikan baru terus ya. Orang ikhlas itu orang yang kemarin itu lupa, tapi memproduksi yang baru terus, tidak membanggakan. Oh kemarin saya pernah nolongin loh orang, kemarin saya pernah ngutangin orang, kemarin udah selesai itu harusnya sudah nggak diinget-inget. Produksi yang baru terus itu seperti itu. Bayangkan, mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Kita menjelang Ramadan, hal-hal kayak gini itu harus masuk ke kita, ke hati kita, karena penting banget ngumpulin di Ramadan itu.
Jadi persoalan menjaga hati. Yang keempat tentu saja, nah ini yang disebutkan di sini adalah kitab ini bisa kopi nih. Ini panduan praktis untuk Ramadan ini. Ini dibuat oleh Ustadz Ibnu Sutopo, Ustadznya Aziza Hasbi. Ini memang dibuat untuk panduan bulan Ramadan ini. Jadinya fikih praktis bulan Ramadan. Nanti ada keterangan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ketika haid dan nifas bagaimana. Ini semuanya lengkap ini. Kalau muntah dengan sengaja bagaimana, hukum orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja dan sebagainya, itu di sini ada semua. Kemudian menyiapkan dana sedekah. Ramadan itu menyiapkan dana sedekah, kesempatan. Jadi 4 hal ini kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Menyiapkan ilmunya, menyiapkan fisiknya, kemudian menjaga hati, kemudian menyiapkan dana sedekah. Pastikan jangan punya dana sedekah di bulan Ramadan. Nek bisa pendak dino sedekah raketang 50.000. Orang ketang 10.000. Pokoknya harus ada dana sedekah. Jangan sampai enggak. Sesulit apapun kita. Kenapa? An Anasin qala dari Anas berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadan nas itu gini, orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan, orang yang sangat terdepan di dalam kebaikan. Kita sama-sama tahu itu, ya kan? Kita sama-sama tahu. Kemudian dikatakan wakana ajwad, dan Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi mayakunu fi syahri Ramadan, ketika bulan Ramadan datang. Ketika bulan Ramadan, jadi Rasulullah itu memang sudah ajwad dan nas, tapi ketika datang bulan Ramadan lebih lagi dermawan. Artinya dia lebih dari biasanya. Berarti kita pun begitu niru. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita pas Jumatan tok nyemplung gitu. Maka di hari-hari Ramadan itu tiap hari itu kita harus lebih siap, Makanya persiapan dari sekarang penting. Ada hal-hal yang kita kurangi untuk persiapan Ramadan. Jadi kalau misalnya ada keperluan-keperluan yang tidak sangat mendesak, nanti ditahanlah setelah bulan Ramadan. Ditahan. Karena apa? Ini penting banget. Nah, hal ini terkait dengan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan bulan Ramadan. Rasulullah ketika datang bulan Ramadan itu selalu mengatakan ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma hadara Ramadan, ketika datang Ramadan, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, qad, sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Akhtaradullahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian di bulan itu untuk berpuasa. Kemudian tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Makanya nanti bulan Ramadan mesti rame kan. Mau malas tetap rame. Dan begitu lepas Ramadan beda lagi. Suasananya beda lagi, turun lagi, semangatnya turun lagi, itu sudah. Karena begini Rasulullah sampaikan, tuftahu abwabul jannah, dimudahkan itu semua kegiatan baik. Kemudian ditutup pintu neraka. Wasufidati sayatin, setan-setan dibelenggu. Ini para ulama menyebut sufidati sayatin itu setan-setan bos-bosnya. Kroco-kroconya tetap dilepas. Kroco-kroconya tetap dilepas. Makanya nek bulan puasa kok jenengan masih maksiat ini mesti awake dhewe sing elek. Kenapa? Asli itu, aslinya kita bulan puasa itu. Nek bulan puasa kok iki ana wong ndeleng gambar elek, ya kuwi, kowe iku ya kuwi. Karena wasufidati sayatin. Yang dari luar itu udah dikendalikan sama Allah, dibelenggu. Lah kok kita isi maksiat, yo kebangetan banget awake dhewe. Lewat batas itu, nggih. Kemudian fihi lailatun khairun min alfis syahr. Fihi, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang membedakan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Itu malam Qadar ini. Setiap orang kan lewat malam Qadar, ya enggak? Saya ingin mendapatkan malam Qadar. Ya semua orang itu mendapatkan, enggak ada yang mendapatkan. Ini isi urip ya liwat. Mendapatkan maksudnya malam itu kita ngapain, itu maksudnya itu. Malam itu kita ngapain? Mendapatkan maksudnya malam itu kita sedang berbuat baik. Maka dikatakan di sini, nggih. Man hurima khairoha, barang siapa yang hurima itu terhalang, barang siapa yang terhalang karena sakitkah, terhalang karena
nggak punya uang kah? Terhalang karena sehingga malam itu dia nggak bisa beribadah. Dia nggak bisa berbuat baik, nggak bisa sedekah di malam itu, nggak bisa sholat malam di malam itu, nggak bisa zikir di malam itu, nggak bisa baca Quran malam itu, nggak bisa nolongin orang di malam itu, maka dikatakan qad hurim, sungguh dia sudah benar-benar terhalang, kata Rasulullah. Kenapa? 83 tahun. 83 tahun, bayangin. Seperti orang tadi tuh, ya kan? Dia meninggal di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya berapa? 100.000 dibandingkan masjid biasa. 100.000 kali itu podo kalau 274 tahun. Bayangin. Makanya kalau punya uang umroh, harus umroh. Kenapa? Satu kali sholat subuh kita di sini itu dibandingkan di sana tuh 100.000 kali. Berarti ini dihitung coba dengan 100.000 dibagi tahun. Kalau nggak salah ketemunya sekitar 200 tahunan. Bayangin. Orang itu mungkin sholat hanya seminggu, 10 hari di sana. Tapi nilainya Masya Allah, mungkin dia ikhlas betul, buah dari suka nolongin orang tadi itu, buah dari suka nolongin orang. Makanya saya termasuk orang yang menghargai orang bentuknya apapun. Saya itu terkenal sebagai dai yang tidak pernah mentahdir dai lain. Tahdir tahu nggih? Mentahdir mengatakan ojo. Enggak, saya insya Allah, walaupun mungkin berselisih paham bahwa kita menyampaikan ilmu itu harus, tapi secara personal enggak, saya enggak pernah mentahdir insya Allah. Meskipun saya juga kadang-kadang ditahdir sama yang lain. Ditahdir enggak apa-apa, yang penting saya enggak mentahdir. Mentahdir itu syariat sebenarnya. Mentahdir itu syariat Islam sebenarnya. Memperingatkan orang agar jangan mendengarkan orang tertentu sebenarnya syariat. Tapi saya termasuknya enggak berani. Karena saya merasa ilmunya masih cetek. Kalau yang sudah ilmunya tinggi mungkin silahkan lah. Tapi kalau saya terus terang belum bisa. Kenapa? Ya kejadian kayak gitu itu. Ada orang yang mohon maaf mungkin gimana orang pandangan salat tahu, ya kan? Ternyata ketakdir baik di akhir masa kayak gitu. Cuma karena saya sudah belajar ilmu jadi nggak gumun maksudnya. Kalau yang nggak tahu kan gumun seperti itu. Bahkan bisa jadi ilmunya lah orang salat orang apa lah nyatanya kayo akhirnya yo husnul khotimah. Bumbuan aku. Ya memang bumbuan kita. Yang sudah salat juga bumbuan gitu kan. Nah ini hal-hal seperti ini harus kita pelajari. Nanti jenengan bisa kopi insya Allah. Ini punya Aziza ini. Kalau jenengan udah punya sendiri ya punya banyak sih panduan praktis insya Allah untuk ini. Nah kita sekarang masuk ke persoalan ikhlas kita selesaikan insya Allah, kita selesaikan karena ini bagian penting. Kemarin sudah sampai muhasabah kita ada 5 hal yang kita harus lakukan, 5 hal yang bisa menjadi ukuran kita sudah ikhlas atau belum. Apa saja kemarin? Ciri-ciri ikhlas atau yang ciri-ciri ikhlas. Menyempurnakan ibadah dalam kondisi sendirian. Ya kan? Masih mau mendengarkan nasihat, tidak ingin menonjol dan tidak ingin dipuji, selalu muhasabah. Kemudian nomor 5, lebih suka melakukan amal yang rahasia. Nah, maka sekali lagi karena antitesis dari ikhlas, antitesis tahu nggih? Lawannya. Seperti sekarang kan dikatakan antitesisnya Pak Jokowi adalah Anies Baswedan gitu. Gitu kan. Ini antitesisnya ikhlas adalah ria. Maka ria itu kan ingin terlihat, ya enggak? Maka jangan buru-buru ingin terlihat. Ini penting ya. Maka ada istilah sembunyikan dulu wujudmu, sebagaimana saya ceritakan kepada panjenengan, sembunyikan wujudmu dulu supaya seperti biji yang ditanam. Kalau biji ditanam pasti akan menghasilkan pohon yang rindang, yang bagus, yang kuat dibandingkan biji yang hanya di atas. Itu contoh nyata bahwa kalau kita ingin berkualitas, kita tuh nggak usah muncul dulu, tapi banyakin dulu tuh amal soleh, ya kan? Amal soleh yang rahasia nggak kelihatan. Pokoknya kita tuh beramal soleh terus, memproduksi amal soleh terus gitu. Terus begitu. Nggak usah ngetok itu maksudnya itu. Nanti otomatis akan tumbuh. Kalaupun ketok, sebagaimana saya sampaikan, saya ceramah berusaha sebaik mungkin. Pasti saya ceramah kayak gini mempersiapkan, bukan tanpa persiapan. Saya sudah baca dalilnya, saya sudah pelajari maksudnya, saya pelajari tafsirnya, sehingga yang keluar itu betul-betul sesuatu yang berkualitas. Kalau berkualitas, otomatis manusia memuji. Ini otomatis. Tapi itu bukan tujuan kita. Nek sokong ngisor biji itu pasti tumbuhnya kuat, tapi nggak ada urusan sesungguhnya dengan kuat atau tidak. Yang penting orang lain menikmati buah-buahnya, itu maksudnya itu.
Nek urung apa-apa wis ketok, bijine ning njaba wis pecicilan maksudnya iki. Urung apa-apa wis pecicilan merasa hebat itu biasanya ngelempir gitu. Iya enggak? Ya perhatikan biji yang ditanam dengan biji yang cuma jatuh itu berbeda. Berbeda. Nah, ini persoalan ikhlas itu persoalan seperti itu karena apa? Antitesis dari ikhlas adalah riya. Riya itu ujug-ujug pengen ketok. Pengen ketok itu riya. Gitu. Jadi jangan kesusu. Jangan kesusu untuk segera atau. Nah, sekarang kita lihat pendukung dan penghalang, pendukung dan penghalang dari ikhlas. Pendukungnya disebutkan oleh para ulama ada 5, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua sahabat, yang ketiga mujahadah al-nafs. Jadi nanti kita sebutkan maksudnya apa. Kemudian isti'anatullah, isti'anatu meminta tolong kepada Allah. Kemudian yang kelima itu sadar kefanaan diri dan dunia, bahwa dunia ini, diri ini tuh fana. Fana itu ya paling-paling swidak tahun wis ora ono. Pak Supri 70 tahun, 20 tahun ya 100 tahun wis ora ono. Fana. Beserta dengan dunia juga fana. Ini adalah pendukung. Sedangkan penghalangnya, sebutkan dulu, nanti saya terangkan satu-satu. Penghalangnya adalah ada 5 juga. Yaitu riya, sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, sifat hasad atau hasud, kemudian munafik. Itu. Jadi pendukung dan penghalang dari ikhlas itu pendukungnya 5, penghalangnya 5, yaitu ilmu, sahabat, mujahadah nafis, kemudian isti'anatullah, sadar kefanaan diri dan dunia. Kita sekarang lihat. Nah, kita bahas yang pendukung dulu. Yang pertama ilmu tentu. Ilmu ini tentu saja kita sekarang belajar. Dengan ilmu ini kita insya Allah menuju kepada ikhlas. Yang kita pelajari sekarang itu pendukung yang pertama. Nggak bisa ditawar-tawar ilmu. Harus punya ilmu tentang ikhlas. Dan kita sudah belajar. Yang kedua sahabat. Yang kedua sahabat. Ini menentukan sekali. Ini menentukan sekali. Dan Allah dan Rasulnya menyebutkan di dalam beberapa keadaan persoalan sahabat ini. Orang sekitar sangat menentukan tentang kita bagaimana. Rasulullah bahkan menyampaikan ketika kita ingin mencari cermin untuk diri kita, maka lihat sahabat kita. Lihat orang terdekat kita. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Kita tahu kalau Rasulullah yang menyampaikan berarti sudah pasti benar. In huwa ila wahyu yuha, dalam surah An-Najm, bahwa tidaklah Rasulullah menyampaikan kecuali wahyu. Rasulullah menyampaikan jika engkau ingin melihat cerminan diri kita, lihatlah temanmu itu siapa. Kadang-kadang kita orang mengatakan, oh kan aku kan koncon karo DE, jiku APE to. Oh, gimana nanti kita ikut-ikutan elek. Jadi sahabat itu sangat menentukan diri kita. Lihat dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul, maka itulah kita. Kata Rasulullah, al-mu'minu mir'atu ahihi al-mu'min. Seseorang mukmin itu cerminan dari saudara mukminnya yang lain. Jadi ketika jenengan bersahabat dengan seseorang, cerminan jenengan yaitu kira-kira. Karena pemikirannya, cara bergaulnya, cara bersikapnya akan mirip-mirip. Selalu begitu. Maka sangat menentukan dengan siapa kita bergaul. Maka untuk ikhlas pun sama. Kalau jenengan lingkungannya orang yang toksik, ayo toksik kita ikut. Lingkungan kita ahli gibah kita. Lingkungan kita orang yang suka sholat berjamaah kita. Lingkungan kita orang-orang yang bermasalah kita pasti. Dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Makanya persoalan memilih teman itu penting banget di dalam syariat Islam. Menentukan dengan siapa kita berbicara, menentukan dengan siapa kita berteman, menentukan dengan siapa kita bergaul, itu sangat penting. Bahkan nanti kita di akhirat itu begitu. Ketika sekelompok orang masuk di surga, dia akan bertanya, loh dulu teman saya kok nggak kelihatan ya? Kebetulan mungkin satu temannya ini
kecelakaan masuk neraka dulu. Akhirnya yang suruh memberikan syafaat siapa? Satu di antara temannya itu. Silahkan ambil dia dengan izin Allah, sepanjang dia masih punya la ilaha illallah. Bayangin segitunya loh teman itu. Makanya dengan siapa kita berteman di dunia ini, nanti menjadi teman di akhirat. Dengan insya Allah kita sama-sama di surga, kita akan duduk di dipan-dipan ngobrol di sana insya Allah. Kita saling bertemu seperti ini. Saya kalau ngobrol seperti itu membanyakan waktu itu kadang-kadang. Ini di dunia fana sebentar aja. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan ruh. Nah ini penting banget, menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat dari ruh secara khusus. Allah menciptakan ruh, kita masing-masing punya ruh. Kita ditiupkan ruh dulu pada waktu umur 120 hari. Dan Allah menciptakan sifat-sifat ruh itu. Di sini disebutkan, Rasulullah bersabda, al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang berkelompok. Fama ta'arofa minha talafamahnya gini. Ruh-ruh itu akan berkumpul dengan yang saling mengenali. Yang saling mengenali, maksudnya yang saling mengenali, yang setipe gitu. Ruh-ruh itu memang akan berkumpul dengan yang setipe. Dan yang namanya ruh itu nggak akan mau bareng-bareng dengan yang tidak setipe. Itu mengapa dikatakan teman kita cermin kita. Memang ruh itu ya berkumpulnya dengan yang semisal. Jadi kan ngaji seperti ini, ruh kita memang nyambung. Jadi kan nggak bisa paksakan kalau orang-orang nggak mau ngaji, ruhnya udah beda. Dipaksa jenengan nanti mangkel ya, tetap kalau ruhnya nggak setipe tuh nggak nyambung. Padahal kalau sudah nyambung itu tanda cermin kita. Bayangin aja, kebayang nggak betapa bersyukurnya kita kalau kita kok diberi hati suka dengan orang soleh, ya nggak? Kalau hati kita bermasalah dengan orang soleh itu masalah banget itu. Ya gimana? Ini dikatakan Allah menciptakan ruh itu dengan sifat-sifatnya, dan ruh itu akan berkumpul dengan yang setipe. Kalau nggak setipe ya nggak mau kumpul, pokoknya nggak mau, nggak nyambung gitu. Maka dikatakan al arwahu junudum mujannadah, seperti sekelompok pasukan. Pasukan itu kalau ya musuh gitu kan, udah yang sama, yang setipe, yang kumpul. Masya Allah. Gitu. Al-Khattabi berkata terkait dengan hadis ini, maknanya adalah hal ini menjadi isyarat kepada kesesuaian tipe. Jadi kalau setipe insya Allah dalam satu kelompok. Orang yang baik berkumpul dengan orang baik, orang yang buruk berkumpul dengan orang buruk. Gitu. Secara asal seperti itu. Orang baik rindu orang baik, demikian juga karena orang yang buruk rindunya orang buruk. Begitu memang. Begitu. Kalau jadikan kok hatinya rasanya senang ketemu dengan orang soleh, itu sudah kebaikan. Itu sudah kebaikan. Dan itu sangat menenteramkan, sangat menenteramkan. Dan diantara cirinya orang soleh itu enggak dunia atau hindurusi. Kalau jenengan punya teman yang dunia aja, bagaimana dunia bagaimana? Ini masalah banget. Masalah banget ya. Kemudian hadis Nabi ya, tentang Nabi Muhammad SAW tentang seseorang ya, bergantung kepada agama temannya ya. Oleh karena itu salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dijadikan teman oleh panjenengan ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi ya. Seorang itu bergantung kepada agama temannya ya. Fal yandur, maka lihatlah hadukum di antara kalian man yukhalilu, maka perhatikan siapa yang menjadi sahabat kentalmu gitu. Rasulullah menyampaikan disifati sampai bahkan berteman dengan hewan ini Rasulullah menyampaikan ini, bahkan berteman dengan hewan pun akan mempengaruhi sifat kita. Sifat hewan itu akan mempengaruhi sifat kita. Bayangin, apalagi berteman dengan manusia yang bisa ngomong pinter. Kata Rasulullah, seorang penggembala onta itu kecenderungannya sombong. Kecenderungannya sombong karena onta tuh keras suaranya, makanya dia kalau ngomong tuh bentak-bentak gitu. Demikian juga penggembala kambing, dia akan rendah hati. Kenapa? Kambing tuh nggak banyak rewel. Kalau onta kan ngomong terus. Sampai pun persoalan hewan, kata Rasulullah, bisa menulari kita, apalagi teman kita manusia. Makanya dikatakan penting banget, persoalan mencari teman itu penting banget. Salah milih teman itu sama dengan kehilangan mundur 1000 langkah. Itu. Bersyukurlah kita bisa berkumpul di pertemanan majelis seperti ini, insya Allah. Masya Allah.
Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini saya hanya gambarkan permukaannya. Jadi nanti cari sendiri tentang ilmunya. Karakter teman baik. Ini kan sebenarnya jenengan juga udah sering dengar. Karakter teman baik, satu, akidahnya lurus. Pastikan dia akidahnya lurus. Persoalan akidah itu harus lurus. Dan ini kita belajar sedikit-sedikit tentang masalah akidah ini. Yang kedua, manhajnya lurus. Manhaj itu cara kita beragama. Makanya yang dikatakan jangan terlalu dekat dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa. Kata-kata bid'ah medeni banget tapi wahabi, bid'ah terus. Padahal Rasulullah setiap kali menyampaikan jangan bid'ah itu setiap kali. Tapi ya zaman sekarang ngomong bid'ah wahabi kayak ngomong atos, nah repot banget. Padahal di sini katakan manhajnya lurus itu artinya jangan terlalu berdekat-dekatan dengan ahlul bid'ah dan ahlul hawa. Ahlul hawa itu orang yang dikuasai hawa nafsu. Senengane tulan-tulan wae, senengane yang mol-molan, senengane yang pub dan sebagainya itulah. Itu kan ahlul hawa. Dia yang memenuhi hawanya. Jadi kemarin terakhir itu kan pegawai pajak itu coba ahlul hawa kan. Subhanallah, usahanya di mana-mana, anaknya punya kos-kosan, jebule dibuka sama Allah dengan cara yang simple. Ya kan? Dengan ngantemi wong, kemudian dia sekarang dibuka seluruhnya, dicopot dari jabatannya. Itu loh yang saya bilang, ya kan? Kalau Allah berkehendak istidraj kepada seseorang, bagaimana? Diberi semuanya, dibuka semuanya. Ketika diberi ujian, dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Fa innahum mublisun, dan dia akan delek-delek. Ya kan? Delek-delek tuh itu. Makanya kan kekayaannya 56 miliar. Jangan perhatikan enggak tuh tentang itu? Berita tentang yang anaknya GP Ansor dipukul sama anak pejabat itu. Kan ramai itu sekarang lagi ramai itu. Akhirnya bapaknya dicopot, ibunya yang usahanya di Jogja sini di Jalan Timur juga akhirnya diserang sama netizen. Asis, hancur pokoknya lah. Yang ketiga, taat ibadah. Jangan perhatikan teman jenengan taat ibadah apa enggak. Kalau enggak taat ibadah ini masalah. Jangan bakal ketularan. Yang keempat, mempunyai akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji tentu saja jangan nanti perhatikan dari banyak hal. Kemudian nomor 5, yang selalu memberi nasihat dalam kebaikan. Dan ini tentu saja kewajiban. Surah Al-Asr kita sudah pelajari bahwa di antara ciri orang yang beruntung adalah orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan. Kemudian di antara bentuk cinta kita kepada saudara kita yang memberikan nasihat. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu ahihi ma yuhibbul li nafsihi. Tidak dikatakan dengan mencintai seseorang kecuali dengan mencintai saudaramu itu seperti mencintai diri sendiri. Kalau jenengan punya teman seperti itu, masya Allah, masya Allah. Kemudian nomor 6, zuhud terhadap dunia. Pastikan jenengan punya teman yang zuhud terhadap dunia, enggak ngejar-ngejar kedudukan. Dunia itu tidak diletakkan di hatinya. Dunia itu hanya untuk fasilitas, untuk mendapatkan ridho Allah. Rasulullah bersabda, bersikaplah zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Bersikaplah zuhud terhadap dunia, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Dan bersikaplah tidak membutuhkan apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kata Rasulullah, kita hidup tidak seolah-olah tidak membutuhkan apa-apa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia akan mencintaimu. Seperti itu kata Rasulullah. Nanti dengan tafsirnya bagaimana dibaca-baca. Nomor 7, banyak ilmu dan mau berbagi. Punya teman yang banyak ilmu dan mau berbagi itu sangat mendukung kondisi kita. Konsolnya bodoh-bodoh, orang di ilmu, pelit sisan malah repot banget. Kemudian nomor 8, dari tampilan pakainya pun dia berusaha islami. Islam itu ya nutup aurat, dia sopan lah, sopan. Itu kenapa orang punya kecenderungan terhadap apa yang dipakainya. Hatinya itu punya kecenderungan terhadap yang dipakainya. Kalau sukanya yang mewah-mewah ya dia memang hatinya begitu. Kemudian nomor 9, menjaga kewibawaan dan kehormatan diri. Orangnya berusaha menjaga kewibawaan dan kehormatan dirinya. Mau orang remeh kayak awake dhewe. Kalau orang punya teman kok yang mudah-mudah dengan meremehkan dirinya sendiri itu repot. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya air yang dingin merusak wibawaanku, ini kata-katanya Imam Syafi'i, perhatikan. Imam itu kalau berkata-kata luar biasa. Seandainya air dingin merusak wibawaanku, maka saya tidak akan minum kecuali air panas. Paham maksudnya?
Saking hati-hatinya, saking pentingnya kewibawaan diri, kehormatan diri itu penting banget. Nek wong Jawa kondop ya, ajining diri saka lati, ajining roko saka busono, itu sesuai atau ini sesuai enggak? Kalau Mas Denny yang belajar tentang itu lebih paham, ya kan? Ajining diri saka lati, kata-kata kalimat. Kemudian ajining roko saka busono. Memang busono itu ya menentukan. Maka dikatakan berteman dengan orang yang pakainya Islami ya nanti mempengaruhi itu. Kenapa? Hati punya kecenderungan terhadap yang dipakai. Ingat loh, ini penting. Nah jenengan kumal ayo atine kira-kira ya rada kumal gitu. Penting. Makanya Imam Syafi'i mengatakan seandainya air putih dingin kalau diminum merusak kewibawaanku, maka saya pastikan setiap minum pakai air panas supaya tidak rusak wibawanya. Sampai sebegitunya maksudnya, untuk menjaga kewibawaan. Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian nomor 10, tidak banyak berguru dan meninggalkan hal yang tidak perlu. Maka dikatakan di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, orang mukmin itu beruntung, yaitu siapa? Orang yang sholatnya khusyuk dan orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Walladzina hum 'anil law itu kan adalah perbuatan yang ora penting, sia-sia. Sedino-dino mung sekak wae. Nah, ini kan sia-sia. Dino-dino mung mancing wae. Ah, ini sia-sia. Mancing boleh, ini dino-dino hal-hal yang tidak penting. Makanya dikatakan, masih ingat jenengan, Rasulullah bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Yaitu di antara keelokan, keindahan Islam seseorang, orang itu meninggalkan yang bukan urusan dia. Apalagi zaman sekarang, ya kan, grup WA banyak banget, urusan yang bukan urusan kita, ya udah nggak usah, kita masih banyak urusan yang lain gitu. Makanya saya tuh hari-hari itu bergerak dengan buku, baca buku, kemudian murojaah ilmu yang dulu di mana sudah pernah ditulis, dibaca lagi, diulang lagi, dihubungkan lagi dengan kitab ini, dihubungkan dengan kitab ini. Itu aja udah habis waktunya, itu urung hafal Quran nih, ya kan? Lah kok isi semut-semutnya hal-hal yang tidak bermanfaat, subhanallah. Nah ini 10 hal yang membuat menjadi ciri teman yang bisa kita pilih. Karena apa? Memilih teman sangat menentukan tentang hati kita. Kemudian mujahadatun an-nafs, maksudnya adalah kemampuan mengendalikan diri tadi ya, tentang pendukung ikhlas. Ilmu sahabat yang ketiga adalah kemampuan mengendalikan diri. Kemudian isti'anatullah itu maksudnya kesadaran bahwa kita tuh harus minta tolong sama Allah. Jangan merasa sudah bisa sendiri, maksudnya itu. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah bahas dulu. Fungsinya adalah untuk mencari keberkahan dan isti'anah dan minta tolong kepada Allah. Maka setiap kegiatan kita itu dimulai dengan bismillah, minta tolong, berdoa, berharap, itu terus nyambung terus sama Allah tuh. Kemudian yang nomor 5, sadar tentang kefanaan diri tadi. Maksudnya bahwa kita tuh ada batasnya. Jadi rugi banget uang melakukan amal soleh kok nggak ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas berarti hanya untuk urusan sekarang toh. Hanya urusan dinilai manusia, hanya untuk urusan dunia, hanya untuk kedudukan. Yang hakiki kan besok, khairu wa abqa, lebih kekal dan lebih baik di sana. Penghalang sekarang. Penghalangnya adalah yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga takabur, hasud, munafik. Nah, khusus untuk hasud saya sebutkan. Hasud adalah orang yang targetnya bukan ridho Allah, tapi targetnya hancurnya orang yang dihasadi. Maka sampai disebutkan di dalam qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya nanti ketemu apa? Tentang dari perlindungan dari orang-orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, ya kan? Kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Karena orang hasad itu rela mengorbankan dirinya demi yang dihasad itu hancur. Paham ya? Paham? Saya pernah mengalami yang kayak gitu-gitu itu. Saya pernah mengalami yang kayak gitu-gitu itu. Jadi orang hasad itu orang yang bahkan dirinya hancur nggak masalah. Sing penting yang tak hasati hancur. Nah, itu aku umai kebakaran apa? Sing penting umai wong kayu kebakaran. Kira-kira begitulah. Itu orang hasad. Makanya ini yang diantara penghalang dari ikhlas itu seperti itu.
Kemudian munafik, tentu saja dengan sudah paham di antara ciri-ciri munafik ya. Di antara ciri-ciri munafik di sebagian hadis dikatakan 5, di sebagian hadis dikatakan 3 ya. Mungkin dengan kenali yang 3 itu ya. Jikalau dia berkata maka dia berdusta. Itu di antaranya ya kan. Jadi di sini katakan al hadisu ya, thaminu wal arbauna ya. Ini hadis nomor 48 di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab. Ini salah satu ulama besar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun mangkuna fihi kana munafiqon. Ya. Wa in kanat khoslatun min fihi kanat fihi khoslatun min nifaq hatta yada'alaha. Jadi gini, kalau ada 4 hal ini di dalam diri panjenengan, maka panjenengan termasuk orang yang nifaq. Nifaq itu artinya munafik. Munafik itu artinya menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Nanti jangan buka-buka lagi tentang nifak ya, insya Allah. Kemudian saya sebutkan secara khusus masalah ria. Ini perhatikan ya, kita kemarin sudah pelajari ikhlas. Antitesis ikhlas adalah ria. Ria itu cirinya 4. Ria itu cirinya 4. 1. Rajin jika banyak orang. Malas jika sendirian. Yang kedua, 1. Rajin jika banyak orang, malas jika sendirian. Kemudian yang nomor 3, semakin rajin ketika mendapat pujian, semakin malas jika dikritik. Ngimami sekarang jenengan, jenengan suwantane masya Allah mas, semangat banget, kita mbah dowo suratannya. Baru dikritik, mas jenengan ketua tajwid iki sih mas diperbaiki, bukannya memperbaiki malah saya itu dikondoni. Aku kowe wae sing imam. Nah ini, jadi ria itu begitu, rajin ketika banyak orang, malas ketika sendirian, semakin rajin ketika dipuji, menjadi malas ketika dikritik. Kalau ini ada pada diri kita, ini kita ria, masalah ini. Ini harus hati-hati nih, karena ini Rasulullah menyampaikan, bahkan Rasulullah lebih takut kepada ria untuk para sahabat dibandingkan fitnah dajjal loh, bayangin. Rasulullah itu lebih takut para sahabat itu kena ria daripada dajjal. Kenapa? Ria itu penyakitnya orang baik, penyakitnya orang soleh. Makanya Rasulullah takut banget. Yang Rasulullah khawatirkan terhadap para sahabat adalah ria, bukan dajjal yang ditakutkan. Di dalam hadisnya begitu. Tentu saja dajjal sudah sangat bahaya kan, tetapi ria itu membahayakan lagi untuk para sahabat. Sholat sendirian 2 menit, sholat tahajud. Sholat tahajud 2 menit. Sholat imam 8 menit. Nah ini ria ini. Ini ria ini. Seharusnya sholat tahajudnya yang 20 menit. Imami cukup lah, nggak usah panjang-panjang. Imami kok tua-tua. Imami nggak usah panjang-panjang. Mulai zaman sekarang orang imami panjang-panjang jadi fitnah. Jadi fitnah. Wah tua-tua. Jilinan sholat apa? Sunnah. Wah cepet rampung. Wah ini masalah ini. Masalah. Jadi kalau kita dipuji, wah dengan saya itu sering beberapa kali kayak gitu. Tapi insya Allah karena udah belajar jadi tahu lah. Terawih misalnya, alhamdulillah swantane panjenengan sekeso, kula nggih tentrem teng wingi panjenengan iki wau, alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Segera kembalikan kepada Allah. Nih, perhatikan ini jenengan, perhatikan ini panjang nggak apa nggih. Termasuk ria. Termasuk ria ini jangan perhatikan ya. Ini dulu saya kaget-kaget ketika belajar ini. Di antara termasuk ria yang pertama, pura-pura di barisan depan karena takut dipandang rendahan. Aku ngarep kok ben aku dikondoni wong rajin daripada nemburi kok aku dikondoni wong males. Hati kita. Kepura-puraan hati itu loh yang masalah, karena yang namanya ria itu begitu. Pura-pura di soft pertama karena takut dipandang rendah. Yang kedua, sedekah besar karena takut dianggap pelit. Jenengan sedekah besar karena takut aku dikondoni pelit, itu ria. Bayangin. Ini diperhatikan betul. Aku ngumpul ke 1.000 lah. Isin. Masa sih aku kanca kowe. Sakmono aku tak lebih padahal nang atine wah 1.000 iso nggo imane men gopo wae. Ben tidak dikatakan pelit, maka itu ria. Ya udah ikhlas karena Allah, bismillah. Itu aja. Kemudian memaksakan berperilaku seperti orang soleh karena khawatir dianggap orang biasa.
koyo ketok-ketok wong soleh yang rajin, memaksakan diri bahwa kita harus tampil seperti orang soleh itu iya, tapi ketika di hati saya tampil begini karena khawatir dikatakan orang yang tidak soleh, orang yang beda, itu juga riya. Itu. Saya waktu belajar ini tuh ketok aku kabeh deh. Namanya masih muda kan. Ketok aku kabeh gitu dulu. Subhanallah. Saya pulang itu ini aku mau ki partikuliti gitu. Ketok aku kabeh gini, ketoknya secara asal manusia begitu, perlu jangan ketahui. Secara asal manusia itu begitu secara asal. Maka diberi ilmunya supaya nggak begitu. Jangan kalau nggak dapat ilmu kayak gitu kita kira rasanya nggak jauh-jauh itu. Oke, seiring dengan dewasanya, jangan seperti Pak Supri yang sudah sepuh mungkin berkurang. Tapi kalau masih di bawah 40, masih begitu. Yakin nih masih begitu. Saya juga dulu begitu masalahnya. Tidak bertanya karena takut dianggap bodoh. Pernah nggak pernah gitu? Aku takut lah, takut kok tegani bodoh aku. Nah itu ria itu ria. Saya pun dulu pernah merasakan waktu masih muda kan. Takut aku tegani bodoh ke aku. Dikira aku nomor orang perhatikan. Nah ini masalah ini masalah. Kemudian seorang pemuka agama, ustadz lah, ditanya tentang sesuatu yang tidak mengerti, kemudian dia paksakan jawab, itu ria. Maka saya termasuk orang yang nggak selalu menjawab pertanyaan. Dan kebodoh, ya daripada salah. Gitu. Imam Malik ditanya 96 pertanyaan cuma jawab 30. Imam Syafi'i pernah ditanya 30 pertanyaan cuma jawab 3. Kurang apa coba itu. Maka la adri kata Rasulullah, la adri adalah sebagian dari agama kita. Ucapan la adri tidak tahu itu adalah sebagian dari separuh dari agama kita. Karena ucapan la adri itu kalau kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu itu bahaya banget. Apalagi berfatwa, naudzubillah. Orang yang berfatwa dengan keliru tanpa ilmu maka dia siap dengan satu kapling di neraka jahanam. Makanya orang dai yang ngerti itu hati-hati dengan pertanyaan. Makanya sering saya simpan pertanyaan, ya udah nanti saya baca dulu kitabnya daripada keliru. Yang bodoh ya nggak apa-apa gitu. Makanya katakan seorang pemuka agama yang ketika ditanya memaksakan diri padahal dia tidak tahu maka dia ria. Kemudian takut dianggap sedikit takut dianggap berilmu sedikit, takut dihina, maka dia kemudian mengaku saya sudah belajar ini, saya sudah belajar ini, saya sudah belajar kitab ini, belajar kitab ini, saya sudah nulis ini, nulis itu. Itu juga ria karena takut dianggap bodoh gitu. Kemudian itu termasuk terkait dengan ria yang agar tidak dicela tadi itu. Kemudian yang berikutnya ingin cari keuntungan. Contoh pura-pura taat agar diberi atau dipinjami. Orang mau pinjam sesuatu, orang mau dapat sesuatu, pura-pura jadi wong apik. Padahal aslinya orang. Maka itu juga termasuk ria. Pura-pura padahal aslinya orang salate ora pati apik. Sing di sini kebetulan wong soleh gitu. Wis folon. Boleh pasangan mertuanya wong kebetulan wong rajin sholat, dia pura-pura rajin sholat supaya dapat anaknya. Itu ria. Kemudian pura-pura baik hati agar tidak ditinggal. Punya teman yang baik hati, kita pura-pura baik hati padahal enggak, khawatir teman-temannya meninggal kita, itu ria. Kemudian berlagak pandai dan amanah agar dipercaya padahal aslinya amanah. Dan ini banyak terjadi. Berlagak pandai dan amanah sementara aslinya dia tidak, supaya dipercaya. Setelah dipercaya jebule dia khianat. Subhanallah. Ini ria. Nah, ini yang kita pelajari terkait dengan ikhlas. Ada satu hal tentang hal yang perlu dengan perhatikan juga. Ini hari ini diborong ini. Yaitu sifat yang ketujuh, yaitu mahabbah. Syarat la ilaha illallah yang ketujuh adalah mahabbah. Tolong jangan hanya di level formalitas. Kita mengerjakan sholat bukan hanya karena menggugurkan kewajiban, tetapi karena kita cinta kepada Allah. Level kita naikkan, kita udah ngaji ini penting. Tolong setelah kita ngaji, level ibadah kita bukan lagi level formalitas atau keterpaksaan. Jangan jenengan sholat karena hanya menggugurkan kewajiban atau terpaksa. Piye meneh aku ya wis nek ora salat misalnya begitu. Koncoku salat ya aku ora salat, terpaksa. Dan yang semisal itu maka tingkatkan, mulai sekarang dengan tingkatkan betul tuh. Yang namanya level beribadah kita tuh pada mahabbah. Ini syarat la ilaha illallah yang ketujuh, mahabbah. Mengapa mahabbah lebih mudah menjadi pengantar ikhlas juga? Karena yang jadi fokus perhatian itu adalah Allah saja. Coba yang namanya orang mahabbah itu
Orang cinta gimana sih orang cinta? Orang cinta jenengan tuh akan senang dan bahagia ketika bisa membahagiakan yang dicintai. Jenengan cinta istri misalnya, jenengan akan bahagia ketika bisa membahagiakan istrinya enggak? Jenengan sangat menyayangi orang tua panjenengan, jenengan akan bahagia ketika mampu menyenangkan orang tua, ya enggak? Maka sifat dari mahabbah itu, jangan perhatikan ini. Sifat dari mahabbah itu unconditional. Maksudnya unconditional tanpa syarat. Aku gelem karo kowe nek kowe warisane oke. Itu namanya kondisional dia. Aku gelem karo kowe nek apal sak 30 juz. Aku gelem karo kowe koncone kowe kalau ini kalau itu kalau ini namanya kondisional. Cinta itu nggak butuh itu. Bahwa Allah akan kasih kita pahala, iya. Kita sholat akan dikasih pahala, kita beristighfar akan diampuni dan segala sesuatu yang Allah janji kepada kita. Tetapi kita tidak mensyaratkan itu untuk melakukan ibadah maksudnya. Paham ya? Ya kita pokoknya mencari ridho Allah aja, mencari wajah Allah saja, mencari ridho dari zat yang kita cintai. Gitu. Ini penting banget ya. Jadi unconditional. Jadi jangan sekali-kali kita aku begini asal begitu, aku begini kalau begitu. Nah ini kondisional. Ini yang bermasalah. Jadi orientasinya hanya ridho Allah. Nah dari sini kita tahu bahwa tidak ada alasan untuk tidak mencintai Allah sesungguhnya. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak mencintai Allah. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak mencintai Allah. Kenapa? Ini dengan saya kasih rutenya ini supaya dengan benar-benar clear ini bahwa tidak ada alasan untuk tidak mencintai Allah. Satu, ada lima tahap. Ini pendek saja nih. Yang pertama adalah al-muhib li nafsi. Asalnya kita Bapak-bapak Sedoyo, itu mencintai diri kita sendiri, ya enggak? Ya enggak? Secara asal kita lebih cinta pada diri sendiri daripada orang lain, ya enggak? Maka ketahuilah, maka kita akan al-muhib al-musin allati ahsana ilaihi. Maka kita akan mencintai orang lain yang mencintai kita, ya enggak? Ya enggak? Kita suka tuh berbuat baik pada diri sendiri. Kita suka cinta pada diri sendiri. Maka kita akan suka kepada orang lain yang mencintai kita, yang berbuat baik pada kita, ya enggak? Langkah kedua, berarti langkah pertama cinta pada diri sendiri, dan yang kedua kita akan mencintai orang yang mencintai kita. Otomatis jenengan mesti sebel karo wong sing ora seneng karo panjenengan, tetapi jenengan akan suka kepada orang yang membahagiakan jenengan. Nomor 3, al-muhib lil al-muslim. Kenapa jenengan mencintai orang yang mencintai jenengan? Saya lagi, alasan kenapa jenengan menyukai Mas Wawan? Karena Mas Wawan baik sama saya. Mengapa Mas Wawan baik sama saya? Karena Mas Wawan itu orang baik. Paham ya? Karena yang mampu berbuat baik itu orang baik maksudnya. Paham sampai di sini nggih? Angka ketiga. Jenengan perhatikan betul ini. Ini tahap-tahap mencintai Allah. Jenengan menyukai Mas Wawan karena ada alasan. Oh, Mas Wawan itu orang baik. Kenapa Mas Wawan orang baik? Orang mencintai saya karena Mas Wawan itu orang baik. Karena orang baik itu maka mencintai saya. Ya enggak? Kalau wong elek gimana mau cinta jenengan? Wong elek ora urusan kalau jenengan. Ya enggak? Kemudian yang keempat, al-muhib al-ihsan mahdiyah. Jadi gimana tadi? Aku langsung bingung. Istilah bingung gitu. Ini agak dalam ini. Jadi sekali lagi nih, jenengan mencintai diri panjenengan sendiri, jenengan mencintai orang yang mencintai panjenengan. Kenapa orang mencintai jenengan? Karena ada kebaikan di dalam diri orang itu. Kemudian ini kayaknya saya kehilangan satu koneksi ini. Ketahuilah bahwa yang maha baik itu Allah. Jenengan mencintai diri sendiri, jenengan mencintai orang yang mencintai jenengan. Kenapa jenengan mencintai orang yang mencintai jenengan? Karena ada kebaikan di dalam orang itu, ya kan? Yang mampu berbuat baik adalah orang yang ada kebaikan di dalam dirinya. Maka jenengan mencintai kebaikan. Ketahuilah kebaikan yang paling baik itu milik Allah. Jadi maksudnya itu kita tuh nggak ada alasan untuk mencintai, untuk menolak cinta Allah, cinta kepada Allah. Karena apa? Yang maha baik itu Allah. Padahal untuk sampai ke sini yang 5 tadi itu harus yang maha baik. Paham ya maksudnya ini? Paham ya? Maka jadikan setiap ibadah kita itu karena mahabbah kepada Allah.
karena betul-betul kita cinta kepada Allah, bukan karena keterpaksaan, bukan karena formalitas. Ini akan penting banget dibawa kepada bulan Ramadan kita. Jadi kalau dengan sholat nanti, sedekah nanti, puasa nanti, itu bukan karena terpaksa, memang saya cinta kepada Allah. Itu syarat la ilaha illallah yang ketujuh. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesalehan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang bukan ceramahnya, Masya Allah. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.